Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rindu Amalia Karima, Khairunisa, Ina Sulastri, Muslimah Taiba Afifah, Natalia, dan Dona Hafifah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Rizky Multi Prayasa SHMM dengan materi yang berjudul Dampak Media Sosial bagi Anak Usia Dini. Baiklah, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Dona Hafifah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Bunda-bunda, latar belakang dari dampak bermain media sosial itu seiring dengan perkembangan yang kian pesat di bidang teknologi dan informasi tersebut. Perkembangan jiwa anak pun mengalami perubahan yang perlu diperhatikan, seperti kegemaran bermain media sosial yang berlebihan akan mengurangi anak melakukan hubungan sosial dengan teman-temannya, sehingga dapat menghambat kemampuan IQ si anak. Misalnya rasa soliter dan kerjasama dengan temannya, kemanapun berkomunikasi sesuai waktu. Masih banyak dampak-dampak dengan media sosial itu. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Khairunisa. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, secara umum dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu media sosial? Dan yang kedua, apakah ada dampak negatif maupun positif media sosial terhadap perkembangan anak usia dini? Lalu selanjutnya, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk yang pertama, mengetahui pengertian media sosial, dan yang kedua, mengetahui apakah ada pengaruh media sosial terhadap perkembangan anak usia dini. Ini ada media sosial, pengertian media sosial. Media sosial adalah dianggap sebagai elemen yang melekat pada web 2.0 dalam kurung Kaplan dan Henlem tahun 2010. Sebuah istilah yang diciptakan oleh O'Reilly tahun 2007 untuk menggambarkan pengembangan platform baru, fitur, dan penggunaan yang membangun pada partisipasi pengguna dalam bentuk konten, buatan pengguna, desentralisasi, dan pengguna yang kaya akan pengalaman. Meskipun istilah media sosial telah menyebar luas, baik dalam wacana akademis maupun populer, gagasan tersebut telah digunakan untuk menggambarkan berbagai ide yang agak berbeda. Media sosial sering dianggap sebagai platform yang memfasilitasi berbagi dan partisipasi informasi dalam kurung Steenkamp and Hyde Clark 2014. Kidsman, Hempkins, McCarthy, and Sylvester 2011 mendefinisikan media sosial sebagai penggunaan teknologi mobile dan web untuk menciptakan platform yang sangat interaktif di mana individu dapat berbagi komunikasi bersama, menciptakan, mendiskusikan, dan memberitahu konten yang dibuat pengguna. Halaman 241. LaRose, Kenley, Lee, Lane Hills 2014 juga mengaitkan media sosial dengan pertukaran informasi dan mendefinisikan media sosial sebagai saluran komunikasi yang digunakan untuk membentuk atau memelihara hubungan sosial melalui penciptaan dan pertukaran komunikasi interpersonal elektronik. Halaman 60. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Muslimah di sini akan membacakan macam-macam media sosial. Sekarang ini banyak media sosial yang berkembang dan dekat dengan dunia bermain anak. Di antaranya, 1. Facebook. Jejaring sosial ini memiliki 1 miliar pengguna. Terbesar di jagat raya ini untuk urusan pengguna. Facebook bukan hanya jejaring sosial. Mark Zuckerberg menyuntingkan beberapa platform lain di situs ini untuk mengunjunginya di www.facebook.com. 2. Twitter. Miss Blocking ini memiliki 0,5 miliar pengguna atau hampir setengah pengguna Facebook. Didirikan tahun 2006, Twitter cepat mendapat hati di kalangan netizen khususnya pengguna mobile. 3. Google. Google pun tergiur ikut terjun di jejaring sosial.
Kini media sosial ini memiliki 400 juta pengguna. Google terkenal dengan fitur Hangout-nya. Nomor 4, Weibo. Weibo atau Sina Weibo didirikan bulan Agustus 2009. Saat ini memiliki 300 juta pengguna. Weibo sering disebut dengan Twitter Cina. Nomor 5, Renren. Jika IS memiliki Twitter, Cina memiliki Sina Weibo. Di Cina juga memiliki Facebook sendiri, yakni Renren. Didirikan dengan bulan Desember tahun 2005. Renren kini memiliki 250 juta pengguna. 6. Yelp. Yelp sering disebut jejaring sosial berbasis lokasi. Pengguna tak jarang dapat rekomendasi dari lokasi jejaring sosial ini. Saat ini memiliki 84 juta pengguna. 7. Tumblr. Jejaring sosial ini masuk di ranah blog, tak kalah bersaing dengan platform blog lain, memacam WordPress maupun Blogger. Saat ini memiliki 81 juta pengguna. 8. Pinterest. Jejaring sosial ini tergolong baru, namun mampu menarik 25 juta pengguna saat ini. Pinterest sering disebut situs pin online. 9. Park. Disebut sebagai smart journal online. Park tetap menghubungkan penggunanya, yaitu keluarga, kerabat, dan sahabat. Saat ini memiliki 5 juta pengguna. 10. Yahoo Meme. Situs ini disebut Yahoo. Situs ini dibuat oleh Yahoo pada tahun 2009. Nama meme dimaksudkan sebagai sesuatu yang menyebar dengan cepat dan menarik perhatian semua orang. Pemain web ini hampir sama dengan Twitter pada umumnya. 11. Fuppel. Situs ini yang membuat adalah anak Indonesia. Fuppel adalah pendekatan dari French Uniting Program Especially Indonesian adalah sebuah situs jaringan sosial yang berdiri pada bulan Mei 2004. Menyediakan ruang gerak untuk kegiatan pertemanan bagi pengguna secara interaktif. Berawal dari booming situs-situs jaringan sosial seperti Friendster pada tahun 2004, Fuppel yang turut ikut memberikan sebuah ruang untuk menggunakan internet di Indonesia merupakan sebuah bentuk user generate konten yang mencakup foto, video, musik, dan lain sebagainya. Pengguna-pengguna tersebut kemudian dikenal dengan nama Fuppace. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Natalia. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pengaruh media sosial terhadap perkembangan anak usia dini. 1. Pengaruh positif media sosial. Meskipun dunia maya terasa sangat menyeramkan, tapi internet tidak bisa dipisahkan pada kebutuhan anak. Apalagi saat ini tugas sekolah banyak melibatkan dunia maya dalam menyelesaikannya. Dengan menerapkan batasan-batasan berinternet, banyak dampak positif internet yang bisa dirasakan oleh anak dan orang tua. Berikut kegunaan internet pada anak yang akan membuat Anda tenang memberikan buah hati bermain di dunia maya. Pertama, mudah berkomunikasi dengan keluarga. Tidak semua keluarga berada pada lokasi berdekatan yang dengan mudah bertemu satu sama lain. Melalui sosial media atau pesan online seperti WhatsApp, anak bisa berkomunikasi dengan nenek atau sepupunya di luar kota. Kemudahan komunikasi juga dirasakan oleh
orang tua dan anak untuk tetap bertukar kabar ketika tidak bersama. 2. Memperbanyak pertemanan. Pada era digital, memiliki networking dunia maya tidak kalah penting dimiliki karena bisa memberikan dampak positif pada karir. Selain itu, ketika anak berada pada lingkungan yang kurang mendukung niatnya, mereka bisa mendapatkan di dunia maya. Dengan pertemanan yang sehat, anak akan lebih semangat dalam menjalani hobinya. Ketiga, kreatif dan penuh ide. Tidak bisa dipungkiri bahwa internet dan sosial media memiliki segudang ide yang penuh manfaat. Anak yang senang menulis bisa mengekspresikan niatnya melalui blog, sedangkan anak yang minat musik bisa mencari inspirasi dari berbagai platform musik. Ide-ide baru akan bermunculan dengan banyaknya referensi yang didapat melalui media sosial. Keempat, belajar hal baru. Hidup di era serba teknologi seperti saat ini, anak tidak bisa hanya mengandalkan pelajaran dari sekolah untuk meningkatkan kompetensinya. Ada banyak hal yang bisa mereka pelajari di internet yang tidak didapat di pendidikan formal. Anak bisa mempelajari mengenai public speaking, membuat robot, atau entrepreneurship yang tidak semua sekolah memiliki fasilitas tersebut. Kelima, refreshing. Dari orang dewasa hingga anak-anak yang menghabiskan waktu dengan gawai karena banyak hal-hal menyenangkan yang bisa dilakukan seperti bermain game atau menonton video. Supaya kegiatan berselancar di dunia maya tetap bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, pilihkan permainan yang sesuai dengan usianya. Anak dapat belajar mengenai bentuk, warna, atau konsep besar dan kecil dengan cara yang menyenangkan. 2. Pengaruh positif media sosial bagi anak usia dini. Untuk memudahkan seorang anak dalam mengasah kreativitas dan kecerdasan anak, adanya beragam aplikasi digital anak dalam adanya beragam aplikasi digital seperti mewarnai, belajar membaca dan menulis huruf, belajar dan membaca menulis huruf, tentunya memberikan dampak positif bagi perkembangan otak anak. Mereka tidak memerlukan waktu dan tenaga yang lebih untuk belajar membaca dan menulis di buku atau di kertas. Cukup menggunakan tablet sebagai sarana belajar yang tergolong lebih menyenangkan. Anak-anak menjadi lebih bersemangat untuk belajar karena aplikasi semacam ini biasanya dilengkapi dengan animasi yang menarik, warna yang cerah, serta lagu-lagu yang ceria. Kemampuan berimajinasi anak juga semakin terasah karena permainan yang mereka gunakan bervariasi dan memiliki jalan cerita yang beragam. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ina Sulastri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Sulastri akan menjelaskan tentang pengaruh negatif media sosial bagi anak usia dini. Yaitu pertama, berdampak pada kesehatan anak. Dari segi fisik, komputer dapat menimbulkan rasa nyeri kronik pada tangan, pergelangan tangan, punggung, dan bahu jika berlangsung lama. Dapat mengakibatkan ketegangan pada otot mata karena monitor komputer memancarkan radiasi berbagai sinar seperti inframerah, ultraviolet, dan elektromagnetik, memicu penyakit kanker. Juga dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas dan keterlambatan dalam tumbuh kembang. Kemudian, yang kedua, dari segi psikologis. Pengaruh komputer, internet, video, games akan mengikis waktu dan komunikasi dalam keluarga. Anak-anak menjadi lebih tertarik pada dunia interaktif dibanding dengan mengerjakan hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Ketagihan terhadap komputer juga akan mengurangi waktu bermain dengan teman-teman sebaya dan teman sekelas sehingga anak akan tumbuh dengan kondisi kekurangan sosialisasi. Ujar Thomas Battaglia, seorang psikolog Ateneo Williams Center di Filipina, LCT Zulaihan 2004-2005.
Kemudian yang ketiga, anak-anak juga dapat menjadi lebih sulit berkonsentrasi dalam dunia nyata. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut sudah terbiasa hidup dalam dunia digital. Yang keempat, anak usia dini adalah peniru ulung. Maka dengan seringnya bermain video game, yang biasa para jagoannya menyelesaikan masalah dengan cara memukul atau menembaki, hal ini secara tidak langsung mengajarkan perilaku kekerasan pada anak. Kemudian, ada cara mencegah dampak negatif internet. Banyaknya berita negatif internet dengan penggunaan internet pada anak membuat orang tua merasa khawatir saat anak menghabiskan waktu dengan gawai. Padahal hal-hal buruk tersebut bisa diatasi dengan pengawasan yang tepat, supaya internet memberikan berbagai manfaat. Berikut berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak negatif internet. Yang pertama, mengajarkan pentingnya privasi. Masih cukup banyak anak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan data. Maka sangat penting bagi orang tua untuk mengajarkan batasan-batasan privasi yang bisa dibagikan di dunia maya. Larang anak untuk mencantumkan nomor telepon, email, alamat rumah, alamat sekolah, password, atau foto-foto tertentu. Jelaskan kemungkinan yang bisa terjadi jika seseorang menggunakan informasi pribadi mereka seperti kasus penculikan di lingkungan sekolah yang terjadi dengan mengandalkan foto dari sosial media. Kemudian yang kedua, bisa menerapkan dengan batasan-batasan bermain internet. Berikan daftar situs apa saja yang tidak bisa diakses anak ketika bermain internet, seperti situs pornografi, online game, yang syarat kekerasan, situs judi, atau berkenalan dengan orang tidak dikenal tanpa sepengetahuan orang tua. Jangan ragu untuk mendiskusikan pada anak sanksi yang akan diterima jika mereka mendengar batasan tersebut. Kemudian yang ketiga, menjelaskan mengenai cyberbullying. Bermain sosial media terasa menyenangkan bagi anak, karena mereka bisa menjalin pertemanan dengan siapa saja, namun Anda perlu menjelaskan bahwa mereka tetap harus bersikap baik dalam pertemanan dunia maya. Jelaskan bahwa di Indonesia ada undang-undang ITE yang melindungi seseorang dari perundungan yang akan menghukum pelakunya. Minta anak untuk bercerita kepada Anda ketika mereka menjadi korban cyberbullying. Jalin hubungan emosional yang erat dengan anak supaya mereka dapat terbuka akan berbagai permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat, manfaat fitur parental control. Aktifkan pengaturan parental control yang biasanya sudah tersedia pada gawai. Fitur ini membantu orang tua mengatur situs apa yang boleh ditampilkan dan ditonton anak. Pada mesin pencari seperti Google juga bisa Anda atur safe search sehingga situs-situs yang tidak ramah anak akan disaring. Namun, Anda tetap harus melakukan pengecekan berkala penggunaan internet pada anak untuk memastikan tidak ada pesan berbahaya ataupun tontonan tidak layak yang tidak sengaja lolos dari pengaturan. Nah, kemudian yang kelima, sediakan kegiatan lain. Biasanya anak yang ketergantungan gawai diawali dengan tidak adanya kegiatan menarik yang bisa dilakukan. Maka, untuk mengatasinya, Anda bisa menyiapkan berbagai aktivitas yang disenangi anak. Semakin sibuk anak dengan kegiatannya, semakin minim waktu yang mereka butuhkan untuk berselancar di dunia maya. Kemudian terakhir yang keenam, menjadi orang tua yang melek teknologi. Maksudnya di sini adalah tidak bisa dipungkiri bahwa anak saat pintar menggunakan internet dan memainkan gawai dengan fitur mumpuni sebagai orang tua sangat penting untuk terus memahami berita terbaru terkait dengan internet dan gawai sehingga Anda bisa mengetahui apa yang saat ini sedang menjadi minat anak. Selain itu, anak juga tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang berbahaya jika Anda tidak gagap teknologi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu efek positif dan negatif yang kontradiktif seolah dapat membuktikan bahwa pengaruh positif atau negatif itu tergantung pada penggunanya. Oleh karena itu, kunci dari mengimbangi efek positif dan negatifnya komunikasi internet terhadap anak usia dini adalah komunikasi yang efektif antara orang tua dan pendamping saat anak memain media sosial. Saran yang dapat kami sampaikan ialah media perlu ikut bertanggung jawab penuh menghadapi kemudahan hidup yang ditawarkan media sosial di masa depan.
karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap pembentukan generasi unggul di masa depan. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.